Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami berasal dari kelompok 3, dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan penelitian kami yang berjudul Simulasi Pengembangan Kawasan Perkotaan melalui Pendekatan City Building menggunakan Teotam, Studi Kasus Desa Sayang di Jatinangor. Penelitian ini membahas bagaimana game simulasi Teotown dapat digunakan sebagai media untuk memvisualisasikan dan mengevaluasi alternatif pengembangan kawasan periurban secara lebih terstruktur. Sebelumnya, berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Kalisa Nima Salsabila dengan NIM 154256068. Nama saya Fatih Syamil Sidik, NIM 1542501. Perkenalkan, nama saya Banin Suwatika Radena dengan NIM 154255036. Saya Zaki Ahmad Razak Natin dengan NIM 1542506. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Ar-Rasyid dengan NIM 154-25042. Perkenalkan, saya Dinda Cynthia Aprilia dengan NIM akhir 052. Perkenalkan, nama saya Florenza Prihania dengan NIM 154-25054. Baik, pada bagian latar belakang, kawasan periurban merupakan wilayah peralihan antara kawasan perkotaan dan juga pedesaan yang mengalami transformasi akibat proses urbanisasi. Desa Sayang di Jatinangor merupakan salah satu kawasan yang mengalami perkembangan pesat karena keberadaan berbagai perguruan tinggi dan juga meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakatnya. Perkembangan tersebut mendorong perubahan penggunaan lahan dari lahan terbuka jadi kawasan pemukiman, rumah kos, serta pusat perdagangan dan juga jasa. Namun, tumbuhan kawasan yang cepat tidak selalu diiringi oleh peningkatan kualitas infrastruktur dan penataan ruang yang memadai. Akibatnya, muncul berbagai persoalan seperti kepadatan bangunan, kemacetan lalu lintas, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan juga tekanan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi alternatif yang pengembangan kawasan secara lebih terencana. Salah satunya melalui simulasi menggunakan game step. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Adinda Cynthia Aprilia. Cara gua stop record gimana? Dari kondisi yang kami gambarkan tadi, kami kemudian merumuskan secara lebih spesifik apa sebetulnya yang ingin kami jawab dalam penelitian ini. Ada 4 pertanyaan utama yang menjadi panduan penelitian kami. Pertama, bagaimana kondisi dan karakteristik kawasan Jalan Sayang saat ini? Ini adalah titik awal kami harus memahami bagaimana kondisi existingnya secara objektif sebelum kita bisa menilai nih apa yang perlu dibenahi. Lalu yang kedua, permasalahan apa sih yang muncul dalam penataan kawasan? Karena nggak semua masalah itu terlihat di permukaan. Beberapa bisa baru terlihat ketika kita memetakan kawasan secara sistematis. Lalu yang ketiga, secara metodologis, bagaimana menstimulasikan penataan kawasan menggunakan Teotown. Di sini keunikan penelitian kami tuh nggak hanya menganalisis, karena kami juga mensimulasikan melalui aplikasi Teotan yang memungkinkan kami memvisualisasikan skenario penataan yang nggak bisa dilihat hanya dari data statistik saja. Lalu yang keempat, apa perbedaan kondisi kawasan sebelum dan sesudah simulasi? Jadi ini adalah salah satu pertanyaan evaluasi yang menunjukkan apakah intervensi yang kami rancang secara simulasi itu benar-benar memberikan perubahan. Dari keempat rumusan masalah itu, kami kemudian menetapkan tujuan penelitian yang lebih operasional lah, yang akan menjadi tolak ukur kita apakah penelitian ini tuh berhasil atau tidak. Nah, tujuan penelitian kami itu terbagi menjadi 4 poin yang secara langsung menjawab masing-masing rumusan masalah yang tadi. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi existing kawasan yang ada di Jalan Sayang yang mencakup tata guna lahan, pola permukiman, dan ketersediaan infrastruktur saat ini. Lalu yang kedua, yaitu menganalisis permasalahan kawasan. Kita memahami
keterkaitan antara masalah sehingga solusi yang dirancang itu menyentuh akar persoalannya. Lalu yang ketiga, membuat simulasi penataan kawasan menggunakan Theotown. Jadi ini adalah salah satu kontribusi metodologis penelitian kami dengan menggunakan platform simulasi kota yaitu Theotown. Kami dapat menguji skenario penataan itu secara visual dan kuantitatif tanpa harus menunggu implementasinya secara langsung yang membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Lalu yang keempat, kita juga membandingkan nih hasil kondisi sebelum dan sesudah simulasi sehingga ada basis evaluasi yang jelas tentang seberapa signifikan sih dampak dari skenario penataan yang udah kami usulkan. Lalu keempat tujuan ini tuh yang ngebentuk alur penelitian yang lebih sistematis. Kita memahami kondisi awal, mengidentifikasi masalah, merancang solusi melalui simulasi hingga mengevaluasi hasilnya. Selanjutnya kami akan masuk ke bagaimana kami mengumpulkan data dan melakukan pendekatan metodologis dalam penelitian ini. Baik, selanjutnya pada slide ini akan dijelaskan mengenai metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian kami menggunakan metode deskriptif simulatif karena penelitian tidak hanya berfokus pada identifikasi kondisi kawasan, tetapi juga mencoba mensimulasikan alternatif pengembangannya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, dokumentasi kondisi kawasan, studi literatur, serta kajian dokumen perencanaan wilayah seperti RT/RW. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis kondisi existing untuk mengidentifikasi karakteristik kawasan dan berbagai permasalahan yang muncul akibat perkembangan kawasan yang cukup pesat. Selanjutnya, kondisi kawasan direpresentasikan ke dalam Theotown untuk mensimulasikan penataan ruang, pengembangan infrastruktur, dan distribusi fasilitas publik. Hasil simulasi kemudian dibandingkan dengan kondisi awal kawasan untuk melihat perubahan yang terjadi serta mengevaluasi efektivitas penataan kawasan yang dilakukan. Nah, setelah memahami metode penelitian yang kami gunakan, selanjutnya akan kami jelaskan landasan teori yang menjadi dasar dalam penelitian kami. Secara teoritis, kawasan periurban merupakan wilayah transisi antara kawasan perkotaan dan pedesaan yang mengalami perubahan akibat urbanisasi dan ekspansi kota. Kawasan ini umumnya mengalami perubahan penggunaan lahan dari lahan terbuka menjadi kawasan permukiman, perdagangan, maupun jasa. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan kawasan, tapi apabila tidak diimbangi pengendalian tata ruang yang baik, maka dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti kepadatan aktivitas, ketidakteraturan pemanfaatan lahan, serta penurunan kualitas lingkungan. Secara ideal, kawasan periurban harus berkembang dengan tata guna lahan yang terencana, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas yang baik, serta keseimbangan antara pembangunan dan keberlanjutan. Teori ini digunakan sebagai dasar untuk memahami karakteristik perkembangan desa sayang sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan simulasi kawasan. Setelah memahami konsep kawasan periurban, berikutnya akan dijelaskan media simulasi yang digunakan dalam penelitian kami, yaitu Theotown. Theotown merupakan game simulasi pembangunan kota atau city building simulation yang memungkinkan pengelola berbagai aspek perkotaan secara virtual. Melalui Theotown, pengguna dapat mengatur zonasi kawasan, membangun jaringan jalan, menyediakan fasilitas publik, serta mengembangkan kawasan permukiman dan perdagangan. Dalam penelitian ini, Theotown digunakan sebagai media visualisasi untuk merepresentasikan kondisi kawasan desa sayang dan mengeksplorasi alternatif pengembangannya. Penggunaan Theotown dipilih karena mampu memberikan gambaran spasial yang lebih interaktif sehingga memudahkan analisis hubungan antara tata ruang, infrastruktur, dan kualitas kawasan. Namun secara kritis, Theotown tetap memiliki keterbatasan karena simulasi yang dihasilkan belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi nyata, terutama terkait faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, hasil simulasi pada penelitian kami digunakan sebagai alat bantu konseptual untuk mengevaluasi kemungkinan pengembangan kawasan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi eksistensi Desa Sayang, yaitu berdasarkan hasil observasi, Desa Sayang itu memiliki karakteristik sebagai kawasan pendidikan dengan aktivitas yang sangat tinggi. Kawasan ini didominasi oleh permukiman mahasiswa, rumah kos, serta berbagai aktivitas perdagangan dan jasa yang mendukung kebutuhan masyarakat dan mahasiswa. Selain itu, kawasan ini memiliki tingkat mobilitas yang tinggi karena menjadi lokasi berbagai aktivitas pendidikan, ekonomi, dan sosial. Lalu selanjutnya ada permasalahan kawasan. Permasalahan kawasan ini terdapat beberapa permasalahan utama yang ditemukan pada kawasan penelitian, yaitu yang pertama adalah alih fungsi lahan yang menyebabkan berkurangnya ruang terbuka dan meningkatnya kawasan terbangun. Lalu yang kedua, ada aktivitas komersial yang semakin intensif di sepanjang koridor jalan utama. Yang ketiga, pertumbuhan kawasan yang cenderung spontan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakaturan tata guna lahan. Dan yang terakhir yaitu tingginya mobilitas penduduk yang memicu peningkatan volume kendaraan serta kemacetan pada jalan di jam-jam tertentu. Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kawasan memerlukan penataan yang lebih terintegrasi. Lalu selanjutnya ada potensi kawasan. Di potensi kawasan ini, berbagai permasalahan yang ada di Desa Sayang itu juga memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Potensi pertama yaitu ada keberadaan kawasan pendidikan yang menjadi pusat aktivitas akademik di Jatinangor. Lalu yang kedua itu ada aktivitas ekonomi yang berkembang pesat melalui sektor perdagangan dan jasa. Dan yang ketiga ada jaringan infrastruktur yang telah menghubungkan berbagai pusat kegiatan. Selain itu, kawasan ini juga telah memiliki berbagai fasilitas publik yang dapat menjadi modal dalam pengembangan kawasan yang lebih baik. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Hanif. Selanjutnya untuk analisis indikator, berdasarkan hasil simulasi terjadi peningkatan pada berbagai indikator kawasan. Yang pertama, kebahagiaan masyarakat meningkat dari 50,7% menjadi 64%, kualitas lingkungan meningkat dari 83,4% menjadi 96,6%, keamanan meningkat dari 50% menjadi 98,6%, kesehatan meningkat dari 72,3% menjadi 89,2%, ruang terbuka hijau meningkat dari 80% menjadi 95,1%. Namun demikian, indikator transportasi hanya meningkat dari 31,9% menjadi 45,8%, sehingga masih menjadi aspek yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas saja belum cukup apabila tidak disertai dengan perencanaan transportasi yang efektif. Untuk hasil dari simulasi Teotown, pada tahap simulasi, kondisi kawasan dipresentasikan ke dalam Teotown dan dilakukan penataan berdasarkan prinsip perencanaan wilayah. Sebelum simulasi, kawasan masih memiliki keterbatasan dalam pemanfaatan ruang dan penyediaan fasilitas. Setelah simulasi dilakukan, kawasan berkembang menjadi lebih terstruktur dengan pembagian fungsi ruang yang lebih jelas, peningkatan konektivitas jalan, serta penyediaan fasilitas publik yang lebih merata. Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan penataan ruang yang terencana mampu meningkatkan kualitas kawasan secara keseluruhan. Untuk pembahasannya, berdasarkan hasil analisis, simulasi Teotown berhasil menunjukkan bagaimana penataan ruang yang lebih terencana dapat meningkatkan kualitas kawasan. Distribusi fasilitas publik menjadi lebih merata, kualitas lingkungan meningkat, dan aktivitas ekonomi berkembang lebih baik. Namun terdapat kendala pada aspek transportasi yang menunjukkan bahwa mobilitas kawasan masih memerlukan perbaikan. Dengan demikian, pembangunan kawasan tidak hanya memerlukan penyediaan fasilitas, tetapi juga integrasi antara tata guna lahan, sistem transportasi, dan pelayanan publik. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil dari simulasi desa saya menggunakan aplikasi Teoton. Di desa sayang ini di desa sayang sendiri ini tata letak wilayah dari segi penduduk dan juga kawasan-kawasan komersial seperti warung-warung ataupun tempat makan sangat tidak teratur. Bisa kita lihat di foto ketiga yang paling kanan. Kawasan berwarna hijau merupakan kawasan-kawasan penduduk. Contohnya itu adalah kos-kosan dan juga rumah-rumah warga yang di sekitarnya. Dan kawasan yang biru itu merupakan kawasan-kawasan komersial yang ada di desa Sayang. Untuk yang kawasan berwarna kuning itu merupakan sawah yang terdapat di di desa Sayang. Dikarenakan game ini harus membuat pembangkit listrik sendiri, dikarenakan jika tidak ada gardu listrik, penduduk tidak akan ada di
simulasi game ini. Jadi kami menyesuaikan kondisi yang ada di game juga agar simulasi yang kita lakukan ini berjalan lancar. Nah, selanjutnya ini merupakan hasil dari simulasi hasil sesudah kami rancang kembali tata wilayah letak dari Desa Sayang. Kita merancang agar Desa Sayang menjadi lebih teratur dari segi komersialnya dan juga dari segi penduduk wilayahnya, dan juga kita membuat hierarki jalan di Desa Sayang menjadi lebih baik. Kita membuat jalan untuk mobil, kita membuat jalan trotoar untuk Desa Sayang, untuk warga di Desa Sayang agar mudah untuk berakses jika tidak menggunakan kendaraan bermotor atau kendaraan mobil, dan juga jika tidak memiliki kendaraan bermotor. Seperti yang kita lihat di gambar ketiga, struktur tata letaknya lebih rapi, terdapat zona-zona penduduk dan juga zona komersial, dan juga kita telah melakukan rancangan agar masalah di Desa Sayang yaitu kemacetan dapat teratasi dengan baik. Nah, ini merupakan hasil aspek-aspek apa saja yang kita pertimbangkan di dalam game dan juga di kehidupan nyata. Untuk yang pertama, aspek tata guna lahan sebelum kita simulasikan menjadi lebih baik, belum optimal, tapi setelah kita simulasikan menjadi lebih baik, menjadi lebih terstruktur. Untuk permukimannya yang awalnya terbatas atau tidak terorganisir dengan baik, menjadi lebih berkembang dan juga terorganisir. Untuk fasilitas publik yang awalnya belum merata, kita membuat lebih lengkap dan lebih merata. Selanjutnya ada ruang terbuka hijau yang minim. Untuk disimulasi yang telah kita lakukan, kita menambahkan ruang terbuka hijau menjadi lebih tersedia lebih banyak. Untuk aktivitas ekonominya yang awalnya tidak terstruktur, otomatis aktivitas ekonominya menjadi rendah. Kita buat lebih baik dan hasilnya pun di game, di data statistik game itu meningkat. Selanjutnya ada konektivitas jalan yang awalnya cuma biasa saja, kita buat menjadi lebih baik mengikuti sesuai standar hierarki jalan. Ini untuk indikator hasil sebelum. Yang pertama itu kebahagiaan masyarakatnya awalnya 50%, ya, terus kualitas lingkungannya 83,4%, keamanannya 50%, kesehatannya 72,3%, ruang terbuka hijaunya yang awalnya 80%, lalu transportasinya 31%. Nah, untuk indikator hasil simulasi sesudah kita simulasikan menjadi lebih baik, yaitu kebahagiaan meningkat ke angka 94%, kualitas lingkungannya pun meningkat ke hampir 97%, keamanan yang awalnya sangat rendah meningkat menjadi 98%, kesehatan yang awalnya 72% menjadi 89%, ruang terbuka hijau yang meningkat drastis 15%, dan juga transportasi yang meningkat menjadi 45,8%. Nah, untuk hasil simulasi Teotonnya, sebelum disimulasikan, kawasan masih berupa zonasi dasar dan juga lahan kosong. Yang kedua, pemanfaatan ruangnya belum optimal, infrastruktur fasilitas publiknya masih terbatas. Yang terakhir itu, aktivitas ekonomi dan permukimannya belum berkembang. Nah, tetapi setelah kita simulasikan, kawasannya menjadi lebih berkembang, lingkungannya menjadi lebih terstruktur, permukiman, perdagangan, dan fasilitas publik juga berkembang, konektivitas jalannya semakin meningkat, dan juga pemanfaatan ruangnya menjadi lebih optimal. Sekian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Desa Sayang merupakan kawasan periurban yang berkembang pesat akibat aktivitas pendidikan, permukiman, perdagangan, dan juga jasa. Perkembangan tersebut memberikan dampak positif terhadap penumbuhan ekonomi kawasan, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti alih fungsi lahan, kepadatan kawasan, tingginya mobilitas penduduk, serta penataan ruang yang belum optimal. Melalui simulasi menggunakan Teoton, diperoleh gambaran alternatif pengembangan kawasan yang lebih terstruktur. Hasil simulasi menunjukkan peningkatan pada berbagai indikator seperti kualitas lingkungan, keamanan, kesehatan, ruang terbuka hijau, serta tingkat kepuasan masyarakat. Meskipun demikian, aspek transportasi
masih menjadi tantangan utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Oleh karena itu, pengembangan kawasan di masa mendatang perlu dilakukan melalui pendekatan yang terintegrasi antara tata guna lahan, infrastruktur, transportasi, dan lingkungan guna mewujudkan kawasan yang lebih tertata dan berkelanjutan. Sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa teoton dapat digunakan sebagai media simulasi yang membantu memvisualisasikan berbagai alternatif pengembangan kawasan secara lebih mudah dan sistematis. Meskipun hasil simulasi tidak dapat sepenuhnya pengembangan kondisi dengan nyata, simulasi ini tetap memberikan gambaran mengenai pentingnya perencanaan kawasan yang terarah, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Kami berharap penelitian ini dapat menambah pemahaman mengenai pemaparan konsep perencanaan wilayah dan kota dalam menghadapi tantangan perkembangan kawasan periurban. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami menyadari masih terdapat berbagai keterbatasan dalam penelitian ini, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.